wabarakatuh. Hai kakak kelas 2, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Kita masih membahas tentang materi yang sama, yaitu tentang keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran, keutamaan membaca dan belajar Al-Quran. Hadis yang sudah kalian hafalkan kemarin ya, banyak yang masuk ke bule itu hadis yang kedua karena memang pendek dan mudah, yaitu hadisnya man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang maksud dari hadis tersebut. Pada pertemuan kali ini perhatikan dengan baik. Oke? Check it out. Baik teman-teman level 2, ini adalah penjelasan hadis. Kita belajar bareng-bareng dari hadis yang pertama, oke? Hadis yang pertama atau hadis yang ke-1 menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membaca Al-Quran, sehingga ya membaca Al-Quran diperintahkan kepada kita untuk membacanya setiap waktu dan kesempatan, terutama pada bulan Ramadan. Nah, makanya ketika bulan Ramadan banyak orang di mana-mana membaca Al-Quran ya, karena untuk menjalankan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita harus banyak membaca Al-Quran? Karena kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan pahala membaca Al-Quran kita sebagai sesuatu yang berdiri sendiri untuk memberikan syafaat dengan izin Allah kepada orang yang rajin membacanya. Jadi seperti itu teman-teman ya, perbanyak membaca Al-Quran agar memperoleh syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat di hari kiamat kelak. Itu ya penjelasan hadis yang pertama. Kemudian kita berangkat lagi ke penjelasan hadis yang kedua. Nah, hadis yang kedua penjelasannya adalah orang terbaik adalah nih ya, ini menggambarkan sosok orang yang terbaik. Orang terbaik adalah orang yang memiliki dua sifat, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya ya. Yang seperti apa itu? Ia mempelajari Al-Quran dari gurunya, kemudian ia mengajarkannya kepada orang lain. Nah, mempelajari dan mengajarkan lafaz-lafaz dan makna Al-Quran ya. Orang yang terbaik adalah orang yang memiliki dua sifat: satu, mempelajari Al-Quran; dua, mengajarkan Al-Quran. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus hadis yang ketiga. Hadis ketiga penjelasannya ya, orang yang mahir membaca Al-Quran adalah orang yang bagus dan tepat bacaannya. Adapun orang yang tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka dua pahala. Pertama, pahala tilawah, dan kedua, pahala atas kelelahan dan kesulitan yang ia alami. Jadi kemarin kan bunyi hadisnya, orang yang mahir membaca Al-Quran maka ia ditemani oleh malaikat yang mulia. Bukan begitu ya teman-teman? Nah, bagi orang yang masih belajar membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala. Pertama, pahala tilawah; kedua, pahala atas kelelahan dan kesulitan yang ia alami. Nah, itu adalah penjelasan hadis pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, wow, perhatikan ya, ada kisah ya, Imam Muslim, seorang tokoh dari umat muslim yang sudah terkenal seluruh dunia ya. Imam Muslim adalah seorang ulama yang hafal 300.000 hadis. Banyak sekali ya, 300.000 hadis. Imam Muslim rajin menuntut ilmu dan memiliki kecerdasan serta daya ingat yang luar biasa. Bahkan saking cerdasnya, daya ingat yang luar biasa, ketika usia 10 tahun beliau mampu menghafalkan Al-Quran serta hafal ribuan hadis. Berikut sanadnya. Wow, ini menginspirasi teman-teman. Umur 10 tahun
sudah hafal Al-Quran dan ribuan hadis ya. Imam Muslim juga menulis kitab yang sangat terkenal, namanya kitab hadis, yaitu Sahih Muslim. Beliau juga memiliki karya 20 lebih buku. Sangat menginspirasi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan di antara kita semua ada yang mengikuti jejaknya, yaitu sebagai penghafal Al-Quran dan penghafal hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya, Imam Muslim adalah murid dari Imam Bukhari. Imam Muslim meninggal di usia 55 tahun. Wow, usia masih muda ya teman-teman ya, usia 55 tahun sudah meninggal dunia. Beliau wafat pada Ahad sore 25 Rajab 261 Hijriah, dikuburkan di daerah Naisabur. Semoga Allah memberi rahmat dan meridhoinya serta menerima jerih payahnya dalam menyebarkan ilmu keislaman. Sangat inspirasi ya teman-teman ya. Di usia umur 10 tahun Imam Muslim sudah hafal Al-Quran dan ribuan hadis. Mudah-mudahan di antara kita ada yang bisa mengikuti jejaknya menjadi penghafal Al-Quran. Ibu rasa cukup ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya adalah tugas-tugasnya latihan menggunakan Google Form ya. Kemudian ibu rasa cukup ya, yaitu ya. Alhamdulillah sudah selesai materi hari ini. Mudah kan? Nah, insya Allah minggu depan kita akan mengadakan formatif ya. Formatif 2 bab, yaitu tentang surah An-Nas dan keutamaan belajar dan membaca Al-Quran. Insya Allah mudah, seperti latihan kemarin, soalnya hanya 10 dan menggunakan Google Form. Berasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.